Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan mata kuliah kognitif kali ini, yaitu tentang pengetahuan umum. Yang pertama adalah teknik pembuktian kalimat, yang kedua struktur ingatan semantik, dan yang ketiga pemetaan kognitif. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan saya sendiri Delvina Resma dengan NIM 2115040033, Tasya Maharini dengan NIM 2115040052, dan Khairun Nisa dengan NIM 2115040159. Baiklah, langsung. Baik, materi kita yaitu pengetahuan umum. Pengetahuan umum juga disimpan di dalam sistem ingatan manusia yang disebut dengan ingatan semantik atau semantik memori atau generic memory. Dengan demikian, ingatan semantik menyimpan informasi yang bersifat umum yang merupakan pengetahuan dan terorganisasikan atau tersusun dengan baik menurut model-model tertentu. Pengetahuan umum yang disimpan di dalam ingatan semantik meliputi kata, konsep, kategori, skema, peta kognitif, meta kognitif, dan imagery. Teknik pembuktian kalimat. Teknik pembuktian kalimat atau sentence verification technique disebut pula sebagai teknik kategori semantik yang biasa digunakan para ahli untuk menguji ingatan semantik. Misalnya, suatu kategori teknik ini mencakup pengujian tentang pengaruh-pengaruh A. Besar kecilnya ruang lingkup suatu kategori, B. Tipikalitas atau prototipe, C. Kontekstual, dan D. Model pernyataan benar salah. Pengaruh besaran kategori menyimpulkan bahwa orang biasanya dapat menentukan dengan lebih cepat apabila sebuah item atau kata merupakan anggota dari kategori yang kecil, sempit, daripada kategori yang besar atau luas. Misalnya, orang akan lebih mudah menentukan bahwa durian adalah buah-buahan daripada durian adalah tanaman. Pengaruh tipikalitas atau disebut juga dengan relatedness effects menyimpulkan bahwa orang yang biasanya mencapai keputusan yang lebih cepat jika sebuah item merupakan anggota biasa dari suatu kategori daripada anggota yang luar biasa. Misalnya, orang akan lebih lama menentukan apakah pisang adalah buah-buahan daripada apel adalah buah-buahan, sebab apel merupakan prototipe dari buah-buahan. Pengaruh konteks menyimpulkan bahwa orang akan merespon suatu item dengan lebih cepat apabila sebelumnya telah didahului oleh item yang serupa. Pengaruh konteks ini juga disebut priming effects. Jadi, orang akan mengenal nama sebuah kota dengan lebih cepat apabila sebelumnya telah mengenal nama kota yang berdekatan. Pengaruh benar salah di sini yang dimaksudkan adalah orang cenderung menjawab item yang benar dengan lebih cepat daripada item yang salah. Misalnya, orang akan lebih cepat dalam menjawab benar daripada salah ketika menghadapi pernyataan anjing adalah binatang, benar, daripada mobil adalah binatang, salah. Dan materi yang kedua tentang struktur ingatan semantik yang akan disampaikan oleh Tasya Maharini. Struktur ingatan semantik. Ada dua teori mengenai bagaimana struktur informasi atau pengetahuan umum disimpan di dalam ingatan semantik, yaitu teori perkembangan karakteristik dan teori jaringan kerja. Yang pertama, teori perbandingan karakteristik. Konsep-konsep yang disimpan di dalam ingatan diorganisasikan atau disusun berdasarkan daftar ciri atau atribut yang dimiliki masing-masing. Misalnya, konsep tentang kucing. Orang dapat membuat daftar ciri-ciri yang relevan dengan kucing, seperti memiliki 4 kaki dan mukanya berkumis. Yang kedua, teori jaringan kerja. Ingatan semantik
disimpan di dalam ingatan seperti sebuah jaringan kerja yang saling berkaitan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Di sana terdapat jenis-jenis jaringan yang menghubungkan di antara konsep-konsep yang di dalam ingatan semantik. Pertama, superordinate link yang menggambarkan bahwa suatu konsep merupakan anggota atau bagian dari konsep yang lingkupnya lebih luas. Misalnya, konsep kucing. Yang kedua, modifier link yang menggambarkan ciri-ciri dari sebuah konsep. Misalnya, konsep kata. Anderson membedakan dua pengetahuan di dalam ingatan semantik, yaitu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan tentang fakta-fakta dan objek-objek. Sementara itu, pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana tata cara melakukan aktivitas kognitif. Baiklah, selanjutnya materi yang ketiga, yaitu pemetaan kognitif atau cognitive mapping. Istilah peta kognitif atau cognitive map pertama kali diperkenalkan oleh E.C. Tolman untuk menerangkan bagaimana tikus-tikus mempelajari lokasi atau tempat hadiah di dalam sebuah kotak ketika lorong-lorong kecil yang menuju tempat hadiah itu diubah. Nah, istilah ini akhirnya berkembang lebih luas dan banyak dipelajari oleh para ahli psikologi kognitif dan psikologi lingkungan. Peta kognitif merupakan peta yang ada dalam pikiran seseorang sebagai hasil daya logika mengenai apa yang belum pernah dilihat atau sebagai hasil daya membayangkan kembali mengenai apa yang pernah kita lihat. E.C. Tolman dalam Beck 1992 mengemukakan bahwa bahkan binatang pun juga memiliki mekanisme berpikir yang disebut dengan peta kognitif dari lingkungan mereka. Nah, dalam hal ini banyak yang dipelajari oleh manusia tentang suatu lingkungan, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam lingkungan itu, dan cara-cara efektif untuk mencapai lingkungan itu dari lingkungan lain. Contohnya seperti setelah mempelajari tata letak geografis sebuah kota, maka kita kemudian dapat membuat semacam peta perjalanan keliling kota atau dapat menggambarkan cara-cara terbaik untuk bepergian tanpa melihat peta fisiknya. Pemetaan kognitif mencakup aktivitas mengumpulkan informasi, merepresentasikannya di dalam pikiran, dan memproses informasi yang berkaitan dengan tata letak atau susunan perangkat fisik atau objek-objek nyata. Misalnya, benda-benda yang terdapat di ruang perkantoran atau di ruang tamu di sebuah rumah. Hasil akhir dari proses tersebut dinamakan peta kognitif. Suatu peta kognitif merupakan peta mental atau mental map yang merepresentasikan atau menggambarkan keadaan dunia sebagaimana yang dipercayai. Peta kognitif dapat berbentuk sangat rinci, dan dapat pula hanya berbentuk bagan yang menggambarkan susunan objek-objek secara garis besar. Pemetaan kognitif adalah salah satu bagian penting dari topik yang lebih dikenal dengan kognisi ruang, yang meliputi bagaimana pengetahuan seseorang tentang tata letak atau susunan objek-objek baik di dalam sebuah ruangan yang sempit maupun yang luas. Peta kognitif yang dipelajari para ahli meliputi pengetahuan manusia mengenai berbagai lingkungan fisik yang sangat luas. Misalnya, tata letak makanan di meja makan dan perabot yang ada di ruang tamu, sampai pada ruang yang lebih luas, yaitu ruang kelas. Bangunan-bangunan gedung yang berdiri di lingkungan kampus, dan bangunan rumah-rumah di perkampungan, bahkan di kota-kota besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemetaan kognitif antara lain ialah karakteristik individu. Setiap individu atau orang memiliki kemampuan membentuk peta kognitif yang berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Keakraban seseorang dengan lingkungan geografis tertentu akan mempengaruhi ketetapan pembentukan peta kognitif.
Seseorang yang sudah sangat mengenal lingkungan geografis tertentu dapat membentuk peta mental yang lebih tepat daripada orang yang masih asing atau baru mengenal lingkungan itu. Juga, orang dewasa dapat membentuk peta kognitif yang lebih lengkap dan kompleks daripada anak-anak. Bagi pria dan wanita, tidak menunjukkan adanya kecenderungan yang berbeda di dalam kemampuan membentuk peta kognitif. Selain perbedaan karakteristik individu, juga jenis tugas yang diberikan kepada seseorang ikut mempengaruhi proses pemetaan kognitif. Tugas pemetaan kognitif akan dilakukan dengan baik apabila tata letak lingkungan fisik memiliki susunan yang teratur. Juga, orang akan cenderung membuat kesalahan di dalam membentuk peta kognitif apabila tugas pemetaan kognitif terhadap lingkungan fisik yang diberikan tidak cocok dengan keadaan sehari-hari. Baiklah, itulah tadi materi yang telah kami sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.